pula persiapan yang telah dilakukan. Semua itu akan membuat bajak laut Kurohige bergerak maju demi ambisi untuk menjadi penguasa dan menaklukkan para musuh. Maka Kurohige ingin para krunya tetap semangat untuk terus membantu dan mengikuti perintah. Alasan mengapa Kurohige berpidato seperti ini, karena sebentar lagi mereka akan melakukan pergerakan besar-besaran menuju ke berbagai tempat. Dia pun meminta seluruh krunya untuk mengikuti arahan dari para komandan Titan masing-masing. Ketika Kurohige mengatakan hal ini, momen ini sangat epic karena semua komandan Titan berdiri di dekat Kurohige, termasuk Laffy yang juga sudah kembali ke Pulau Hachinosu. Para kru yang mendengar itu pun bersemangat dan bilang akhirnya mereka akan segera beraksi lagi. Mereka sudah tidak sabar untuk mengamuk dan menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Sementara itu, Garp yang sedang dirantai di salah satu sel terlihat sudah sadar. Namun kondisi Garp saat ini masih luka-luka parah akibat pertarungan yang dia alami kemarin. Garp juga bisa mendengar perkataan dari Kurohige karena sang Yonko itu memakai pengeras suara. Garp pun bicara sendiri dengan berkata bahwa jangan mengira semuanya akan berjalan sesuai rencana Kurohige. Sang marinir legendaris itu yakin rencana Kurohige untuk menguasai dunia tidak akan berhasil. Setelah itu, cerita beralih ke Wano Kuni. Di sana Kozuki Sukiyaki memanggil Momonosuke dan sebagian sarung pedang merah untuk membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting. Dia bilang, siaran Vegapunk beberapa waktu yang lalu pasti akan membawa dampak besar bagi dunia. Dalam siaran itu, selain berbicara soal One Piece, Vegapunk juga berbicara tentang senjata kuno. Menurut Sukiyaki, orang-orang yang mengincar kekuatan pasti akan semakin bersemangat untuk mencari tahu dan memburu senjata kuno. Memang informasi bahwa Pluton berada di Wano Kuni bersifat sangat rahasia, tapi Sukiyaki tidak menutup kemungkinan akan ada orang luar yang tahu tentang hal itu dan datang ke Wano Kuni untuk berusaha mengambilnya. Maka dia bertanya kepada Momonosuke sebagai shogun saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para samurai sebagai langkah antisipasi. Momonosuke menjawab, dia merasa sudah waktunya untuk membuka Wano Kuni dan mengeluarkan senjata kuno Pluton. Hal itu tentu membuat para anggota sarung pedang merah langsung terkejut, sebab membuka Wano Kuni dan mengeluarkan Pluton sama saja dengan memancing kedatangan orang-orang yang ingin merebut senjata kuno itu. Memang para sarung pedang merah juga ingin membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka, karena itu adalah impian dari mereka semua. Namun dalam situasi sekarang ini, seperti peringatan Sukiyaki tadi, mereka pikir belum waktu yang tepat untuk itu, karena senjata kuno Pluton bisa direbutkan oleh banyak pihak. Momonosuke pun menjawab, dia sudah membaca keseluruhan isi dari jurnal Odin dan mencatat tentang berbagai hal penting. Dari sana dia tahu ada tokoh-tokoh tertentu yang bertugas untuk melindungi Pluton agar senjata kuno itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Maka jika Wano Kuni dibuka dan Pluton dikeluarkan, para pelindung tersebut akan mengetahui kabar itu dan datang ke Wano Kuni. Dengan kedatangan mereka ditambah dengan para samurai Wano Kuni, Momonosuke yakin semuanya akan baik-baik saja. Ditambah lagi Zunisha sang gajah raksasa pun akan datang juga jika mereka ingin membuka Wano Kuni, sehingga keadaan bisa menjadi lebih aman dengan datangnya gajah raksasa itu. Lagi pula, Wano Kuni memang harus segera dibuka dan Pluton juga harus dikeluarkan agar mereka bisa melihat dan mengetahui apa sebenarnya senjata kuno itu. Jadi Momonosuke tak mau menunda lebih lama lagi. Sukiyaki yang mendengar hal itu merasa bangga karena cucunya saat ini sudah menjadi shogun yang bisa diandalkan. Joyce, di sana ada seorang kesatria suci yang memiliki penampilan yang sangat unik. Kesatria suci yang satu ini memakai pakaian khas Jepang sehingga kita bisa menduga bahwa dia berasal dari keluarga Etan Baron sama seperti Gorosenus Juro. Dia juga memiliki katana sebagai senjata. Kesatria suci itu diperlihatkan pergi mengambil jubah hitam untuk dipakai. Dia pun bilang bahwa dia penasaran bagaimana kemampuan dari para samurai Wano Kuni saat ini, yang menandakan dia akan pergi ke Wano Kuni untuk suatu misi. Kesatria suci ini memancarkan aura yang sangat mengerikan dan sepertinya dia tipe petarung yang agresif dan sangat berbahaya. Melihat kesatria suci yang berpenampilan seperti seorang samurai ini, sepertinya dia memiliki hubungan juga dengan Wano Kuni. Bahkan dia berkata ingin mengetahui bagaimana kemampuan dari para samurai Wano saat ini, yang berarti dulu juga dia pernah menghadapi para samurai Wano Kuni juga. Setelah itu, Cheetah berpindah ke Pulau Elbaf, memperlihatkan keadaan di dalam kastil Aurus. Ketika pertarungan perebutan kunci Loki antara Luffy dan Gaban masih berlangsung dengan sengit, tiba-tiba Gaban diam sejenak sehingga Luffy pun mendapat kesempatan untuk merebut kunci itu. Luffy menyadari ada yang aneh karena Gaban langsung diam secara tiba-tiba, sehingga Cheetah berjerami itu bertanya ada apa. Gaban pun menjawab, dia merasakan ada aura misterius yang tadi sempat mendekati kastil, tapi kini aura misterius itu sudah pergi lagi. Luffy berkata, dari tadi dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Alasan mengapa Luffy tidak merasakan apa-apa karena para ksatria suci yang tadi datang mendekat menyembunyikan aura keberadaan mereka. Selain itu, Luffy juga terlalu fokus pada Gaban sehingga Ken Bunchaku Haki Luffy hanya fokus kepada Gaban saja. Namun rupanya Gaban meskipun sedang fokus kepada Luffy, tapi dia masih tetap bisa merasakan keadaan di luar juga, yang menandakan dia memiliki jangkauan Ken Bunchaku Haki yang terbilang sangat luas. Zoro yang memang berjaga di depan pintu kastil bilang bahwa dia tadi juga merasakan ada aura jahat yang datang mendekat, tapi kini aura jahat itu sudah pergi. Namun barusan ketika aura jahat itu pergi, tiba-tiba ada
ada makhluk aneh, yaitu anjing berkepala 3 yang mendekatinya. Namun barusan makhluk itu sudah diatasi oleh Zoro. Gaban yang mendengar itu pun bilang, tak salah lagi, itu adalah kesatria suci. Karena Gaban pernah mendengar rumor bahwa salah satu kesatria suci memiliki kemampuan buah iblis Cerberus. Namun Gaban tak menyangka, rupanya buah iblis Cerberus itu dimasukkan ke dalam pedangnya, sehingga Cerberusnya bisa dilepaskan sementara pemilik pedangnya pergi menjauh. Luffy di sini bilang, dulu dia juga pernah bertemu dengan anjing berkepala 3 di Pulau Hantu. Itu merujuk kepada Cerberus yang ada di Thriller Bark. Luffy berkata, itu hanyalah makhluk konyol. Dia pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Zoro langsung bilang, bukan Cerberus seperti itu yang tadi dia hadapi. Cerberus ini lebih besar dan jauh lebih kuat. Zoro saja harus langsung serius dan menggunakan teknik Ashura saat menghadapinya tadi. Luffy pun kemudian bilang lagi, jangan-jangan orang yang memiliki kekuatan Cerberus itu adalah orang yang mirip dengan Shanks yang menyerang para raksasa penjaga tadi. Gaban menanggapinya dengan berkata, sepertinya memang begitu. Jadi dapat disimpulkan, kesatria suci yang mirip dengan Shanks memiliki kekuatan buah iblis Cerberus di pedangnya. Dari informasi yang Gaban dapat, orang itu bernama Shamrock. Gaban kemudian menjelaskan, tadi Zoro saja sangat kewalahan saat menghadapi Cerberusnya saja. Jika pada saat yang bersamaan Shamrock juga ikut menyerang Zoro, sudah pasti Zoro tidak akan bisa menghadapinya. Itulah sulitnya menghadapi orang yang memiliki buah iblis Zoan di senjatanya, karena ibaratnya pertarungan tersebut menjadi 2 lawan 1. Gaban pun menjelaskan kepada Luffy dan Zoro bahwa ada suatu cara yang sangat efektif untuk melawan orang dengan senjata yang bisa berubah. Di sini Gaban akan mengajari hal itu kepada mereka, agar jika nanti Luffy dan Zoro bertemu lagi dengan kesatria suci, mereka bisa menghadapinya dengan lebih efektif. Disinilah latihan sesungguhnya dari Gaban baru dimulai. Di sana diperlihatkan ada Rayleigh. Seperti yang dibahas sebelumnya, sang wakil Kapten Bajak Laut Roger itu sudah akan memasuki dunia baru. Rupanya dia tidak sendirian, karena di tempat itu pun ada seorang manusia ikan yang merupakan salah satu kru Roger. Dia dan Rayleigh bertemu di sana karena keduanya sama-sama dari Paradise atau paruh pertama Grand Line. Beberapa waktu yang lalu, semua kru Roger mendapat panggilan dari Chopper Gaban ketika Gaban tahu bahwa Luffy sebagai Joyboy yang baru akan datang ke Pulau Elbaf. Gaban mau mengumpulkan para kru Roger karena mereka memiliki tujuan tertentu terkait datangnya sang Joyboy itu. Jadi Rayleigh dan Sunbel bertemu di Pulau Manusia Ikan karena itu memang jalur untuk menuju ke dunia baru. Mereka berdua pun bersantai sejenak dan duduk minum bersama dengan Raja Neptune. Sunbel bilang sudah lama sekali dia tidak datang ke kampung halamannya ini karena sejak Bajak Laut Roger dibubarkan, Sunbel memilih tinggal di suatu pulau di Paradise. Kemudian di sana Rayleigh mulai membicarakan sesuatu yang sangat serius. Dia berkata, siaran Vegapunk beberapa waktu yang lalu bisa membuat orang-orang lebih tertarik untuk mencari soal senjata kuno. Rayleigh pun bilang kepada Raja Neptune bahwa Poseidon mungkin akan diincar. Raja Neptune juga telah memikirkan tentang hal itu, maka dia memerintahkan para pasukan manusia ikan untuk melakukan penjagaan yang lebih ketat dari biasanya. Sambil pun menanggapi dengan bilang, jika musuh yang mengincar Poseidon hanya orang-orang biasa, maka tentu mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa di pulau manusia ikan itu. Namun dia khawatir jika musuh yang mengincar senjata kuno itu adalah pihak-pihak yang kuat. Dia tidak mau pulau manusia ikan yang merupakan kampung halamannya berada dalam bahaya. Maka Sunbel bilang kepada Rayleigh, sepertinya dia masih belum akan pergi ke Pulau Elbaf untuk sekarang, karena dia mau tinggal di pulau manusia ikan terlebih dahulu untuk membantu menjaga keamanan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana. Rayleigh bisa mengerti hal itu, bahkan Rayleigh bilang kepada Sunbel untuk meminta bantuan dari para kenalan lama mereka agar datang ke pulau manusia ikan untuk membantunya berjaga. Para kenalan lama yang Rayleigh maksud tentu tidak merujuk kepada para kru Roger, karena para kru Roger lain harus datang dan berkumpul di Pulau Elbaf juga. Jadi kenalan Rayleigh yang diminta untuk ikut menjaga pulau manusia ikan ini merujuk kepada orang-orang yang dia kenal dari luar Bajak Laut Roger. Mereka memiliki kemampuan yang cukup mumpuni sehingga Rayleigh bisa percaya kepada mereka. Sampai saat ini, Rayleigh masih memiliki kontak dengan mereka semua, sehingga dia menyarankan Sunbel untuk menghubungi orang-orang itu. Jadi di sini diketahui bahwa koneksi Rayleigh rupanya sangat luas. Dia memang bertugas sebagai wakil Kapten Roger, sekaligus juga penghubung antara Roger dengan kelompok-kelompok lain pada masanya. Rayleigh memiliki kemampuan diplomatis yang sangat bagus.